Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk memiliki cukup banyak pasukan. Tercatat sampai saat ini, Indonesia punya sekitar 476.000 personel aktif, dan jumlah ini jadi yang terbanyak se-Asia Tenggara. Dalam jumlah tersebut tidak hanya terdiri dari pasukan biasa, namun juga termasuk di dalamnya adalah pasukan elit. Membicarakan soal tentara elit, Indonesia punya banyak sekali satuan khusus ini. Salah satunya adalah Kopaska. Kopaska adalah singkatan dari Komando Pasukan Katak, di mana tugas mereka adalah menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia. Soal kemampuan tidak perlu diragukan. Mereka ini adalah satuan angkatan laut elit terbaik di Indonesia, bahkan bisa dibilang di Asia. Kopaska juga salah satu pasukan elit tertua di Indonesia yang pengalamannya bejibun. Bahkan dulu pasukan ini sangat dibangga-banggakan oleh sang pendiri bangsa, yaitu Bung Karno. Lebih dalam soal Kopaska, berikut fakta-fakta yang perlu diketahui tentang pasukan elit misterius laut tersebut. Namun sebelum kita lanjutkan videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, bisa menekan tombol subscribe di bawah, agar tidak ketinggalan info menarik seputar dunia militer lainnya. Anggota Kopaska adalah orang-orang terpilih. Kopaska adalah satuan elit yang berada di bawah naungan Angkatan Laut, maka tentu anggotanya kebanyakan dari TNI AL. Tapi jelas tidak sembarangan tentara bisa masuk menjadi anggota, butuh banyak syarat dan ketentuan serta tes-tes yang luar biasa yang harus dilalui. Untuk bisa menjadi anggota Kopaska, seorang TNI AL harus punya masa kerja yang lama. Kemudian kalau syarat tersebut terpenuhi, maka dilanjut dengan serangkaian tes-tes yang luar biasa, meliputi berenang dan menyelam ekstrim, sampai tes-tes fisik yang super duper melelahkan. Tak hanya tes macam begini, untuk menjadi Kopaska, seseorang harus juga melewati ujian tulis untuk menguji tingkat intelijensinya. Setelah semua terpenuhi dan lulus, maka calon Kopaska akan dilatih lebih intens dan spesifik selama berbulan-bulan. Kopaska adalah raja di lautan. Kopaska secara umum diberdayakan pada sektor kelautan, jadi kebanyakan kualifikasinya jelas yang berhubungan dengan itu. Seandainya kita membuat daftar soal kemampuan khusus apa yang dimiliki Kopaska, maka hasilnya akan sangat panjang sekali, karena saking banyaknya kualifikasi kelautan yang mereka miliki. Kemampuan Kopaska. Beberapa spesialis mereka adalah demolisi bawah air, perebutan pantai dan pangkalan, mengakomodir pendaratan-pendaratan kekuatan amfibi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Uniknya, meskipun handal di ranah kelautan, para Kopaska ini juga handal di darat maupun udara. Jadi dalam keadaan tertentu mereka bisa dimasukkan ke dalam Paskas AU ataupun Kopassusnya TNI AD. Kemampuan khusus lain Kopaska. Secara umum, kualifikasi Kopaska adalah ranah kelautan, tapi secara khusus, mereka punya satu kemampuan lain. Ya, mereka ahli dalam guarding VIP seperti presiden atau orang-orang penting lainnya. Tugas ini sudah dilakukan Kopaska sejak zaman Bung Karno. Spesialis laut, tapi dipercaya untuk menjaga orang penting. Tentu ini adalah sebuah nilai plus bagi Kopaska. Selain sebagai bukti kemampuan, ini juga jadi kebanggaan karena tidak semua pasukan diberi amanat penting dan krusial seperti ini. Dan soal menjaga, Kopaska selama ini hampir tak pernah gagal melakukan tugasnya. Misi-misi sangar Kopaska. Kopaska adalah salah satu satuan elit tertua di Indonesia, maka jangan tanya soal pengalaman. Mereka ini punya segudang catatan soal misi-misi yang pernah dilakukan, bahkan tak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Ada begitu banyak misi yang pernah mereka lakukan. Beberapa di antaranya adalah operasi khusus Kikis Bajak dan Lusitania Expresso, buru perompak Sumatera, pengamanan Ambalat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kalau misi di luar negeri, Kopaska pernah tergabung dalam unitnya PBB untuk berbagai aksi pengamanan, mulai dari misi Irak, Sudan Selatan, Lebanon, sampai Bosnia. Kopaska dibentuk oleh Bapak Bangsa. Hal yang membanggakan tentang Kopaska tak hanya tentang kemampuan ataupun kiprah mereka, tapi juga pada sejarahnya. Satuan elit ini didirikan oleh Bapak Bangsa alias Presiden Soekarno.
Satuan ini didirikan pada tanggal 31 Maret 1962 dengan misi pertamanya adalah mendukung kampanye militer di Irian Jaya. Langkah Presiden Soekarno mendirikan Kopaska sangat brilian, terbukti dari deretan prestasi yang mereka torehkan hingga hari ini. Kehadiran Kopaska adalah sumbangan yang besar sekali bagi militer Indonesia. Kemampuan dan dedikasi mereka secara tidak langsung membawa negara ini terus dalam kondisi aman dan tentram, terutama di wilayah-wilayah laut. Hal yang bikin membanggakan lagi soal pasukan ini, tentu saja karena mereka dibentuk langsung oleh Pak Karno dan hingga hari ini masih begitu awet dan solid.